Mang. Udah belum? Udah. Hah? Udah, yuk. Halo guys. Kaku. Kelamaan soalnya. Waduh. Gue mau nanya, mending hybrid atau non-hybrid? Check this out. Kita bikin gaya podcast aja, men. Wow. Harusnya ada mic kegantung sini. Ladies and gentlemen. Oke. Aduh, jangan duduk lah, kesannya kayak nggak serius, men. Oh, iya. Nanti kita bikin podcast khusus lah. Oke. Hybrid dan non-hybrid, mending mana? Banyak banget pertanyaan tentang itu, guys. Terutama kalau ngomongin mobil Suzuki nih. Yang kita ambil sekarang konteksnya di XL7, ada Alfa dan Zeta ya? Betul. Terlepas dari harganya, karena ini adalah varian tertinggi, ini adalah varian terendah. Selisih harganya lumayan jauh. Tapi terlepas dari itu semua, kita mau bahas keuntungan pakai hybrid atau non-hybrid gitu ya. Yoi. Nah, anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika nih, di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang, tengah kota. Yang mau datang ke sini boleh langsung ketemu sama Om Hendra. Nih, ganggu. Sini. Kasar. Gue pisahin dulu ke sini. Gue out frame ya? Nah, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Ini namanya syuting mandiri. Oke. Tanpa kru. Tanpa kru. Semua, kalau bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri, men. Betul. Itu namanya mandiri. Mandiri. Kalau dibantu, namanya BCA, enggak? Oke, lanjut. Ini hybrid, ini non-hybrid. Pertama, kalau ngomongin keuntungan, pastinya kalau pakai hybrid, teman-teman lebih diuntungkan dengan konsumsi bahan bakar. Pasti. Bisa lebih irit. Walaupun ini hybridnya adalah mild hybrid. Betul. Jadi bukan yang full ya, tapi tetap memberikan pengaruh kepada konsumsi bahan bakar. Betul. Banyak yang bilang hybridnya tidak ngepek. Wah. Ngepek ini. Ngeplek. Hybridnya dianggap tidak efektif untuk menurunkan konsumsi bahan bakar. Enggak juga. Kita udah sering coba ya. Yang paling berasa ketika kondisi stop and go. Artinya Di kondisi yang berhenti jalan. Macet, udah dong. Ya maksudnya kondisi kayak gitu. Ini cukup menghemat bahan bakar. Kenapa bisa gitu? Gue jelaskan. Jadi ketika stop and go, dia ada fitur yang namanya automatic idling start stop. Betul. Bisa mati mesinnya tanpa memakai bahan bakar. Betul. Terus ngidupin AC, ngidupin apa lagi? Electrical lah ya, kayak audio gitu-gitu. Dari mana? Dari baterainya. Betul. Makanya kenapa mobil ini ditambahin baterai sehingga jadilah mild hybrid. Betul. Itulah alasannya kenapa mobil ini disebut mobil mild hybrid, karena itu ada sumber tenaga lain, yaitu dari baterai. Betul. Dengan ukuran 10 ampere. Betul. Lumayan tuh guys. Jadi ketika mobilnya mati di stop and go itu, AC mah hidup. Terus mesin mati ya. Tapi audio hidup. Yoi. Drivernya hidup. Penumpang hidup. Semuanya hidup. Semuanya hidup. Yang mati Mesinnya aja. wah. Karena yang makan bensin cuman mesinnya. Iya. Itu yang bikin mobilnya jadi lebih irit di kondisi yang seperti itu. Dan ketika di tarikan-tarikan awal, cukup nambahin tenaga ya. Betul. Dari apa? Motor listriknya ya? ISG. ISG emang namanya? Integrated Starter Generator. Nah itu. Jago juga dia. Cakep. Kameramen gue YouTuber soalnya. Yoi. Gue aslinya kameramen. Yoi. Nah, kalau di konvensional sama sekali nggak ada baterai-bateraian lah. Karena ya pure murni dari bensin aja. Tapi apakah kalau beli mobil ini boros banget? Nggak juga. Mesinnya Suzuki, dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Outputnya di 105 PS, 138 Nm. Legend banget nih. Terkenal irit dan bertenaga. Betul. Basic mesin ini juga sama seperti yang ini. Bedanya ini ditambahin sama baterai aja, men. Yoi. Dan motor listrik. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama dimulai basicnya tuh dari mesin yang irit. Nah, Ditambahin hybrid jadi lebih irit lagi. Betul. Nah, pertanyaannya mendingan beli yang hybrid atau yang non-hybrid? Karena pertimbangan harga. nah. Gitu. Tapi yang paling banyak dibahas bukan cuma masalah harga. Tapi masalah bukan bahan bakar. Wow. Apa namanya, men? Baterai. Baterai. Kalau rusak gimana? Wah. Perawatannya gimana? Nah. Ribet gitu. Nah, kita udah sering koordinasi juga, nanya-nanya juga ya, men ya. Ternyata baterainya ini agak berbeda dengan konsep full hybrid. Betul. Jadi ketika amit-amit ya semua baterainya rusak, tidak harus diganti full, bisa ada kemungkinan hanya diganti parsial aja. Parsial. Terus kalaupun rusak, mobil bisa tetap jalan normal. Betul. Gitu. Jadi itu kan sifatnya tambahan gitu. Nah, nanti balik lagi ke teman-teman lebih
lebih prefer ke yang mana, balik lagi lah. Tapi kalau di luar mesin, ngomongin desain, mobil ini punya desain yang menurut gua dua-duanya sama-sama oke. Ini udah jelas lah pasti oke karena varian tertinggi lengkap. Perlampuan LED seamless multi reflektor, ada manual levelingnya, auto headlamp juga. Wah. Ada DRL, grillnya cakep di blackout gitu ya, kerasa sangar gitu. Apalagi warnanya warna ini nih. Ini pilihan warna Savana Ivory hanya Savana. varian tertinggi ya. Yoi. Plus ke bagian atasnya juga di Two-tone. two-tone, ditemin. Ke bagian bawah ada underguard dan ada fog lamp dengan housing yang cukup gede tuh covernya. Nah, kalau di bagian XL7 Zeta, walaupun ini varian terendah, gua nggak expect gitu kalau mobil ini menurut gua jadi cukup lengkap juga. Pertama lengkapnya dari mana? Dia tetap dikasih lampu yang sama persis seperti varian Alfa. Betul. LED seamless multi reflektor, belum auto headlamp, tapi ada manual levelingnya. Betul. Bisa dinaik turunin, tetap dikasih DRL. Ada fog lamp dengan housing yang gede, jadi kelihatan tetap sangar. Bahkan grillnya nggak dipolosin, ditambahin krum-kruman. Betul. Ada underguard juga. Kesannya jadi mewah juga, walaupun ini varian terendah tapi mewah. Jadi kerasa banget value for money-nya. Ke bagian samping, velgnya sama, ukurannya pakai ring 16, finishingnya aja yang beda. Kalau yang Zeta, dia two-tone polish machining, jadi tetap terasa lebih atraktif juga untuk varian terendah. Dan pengereman juga udah pakai cakram, terus ada over fender khas SUV. Kalau di Alfa, dia di blackout. Sebenarnya kalau ngomongin atraktif, lebih atraktif yang Jetta nih, karena two-tone polish. Ini dibikin blackout aja, tapi emang kesan sangarnya jadi lebih dapat nih, karena di blackout. Lengkap juga ada over fender. Terus men, nah, ke bagian spion untuk Alfa dia lebih lengkap ya karena di atasnya di two-tone, di black, sampai ke bagian spionnya juga kerasa ditemin tuh. Kepisah gitulah, ada 2 layer dan ada lampu sennya di bagian sini pelipatan sudah auto folding. Di sini juga sama, dia warna body ya karena dia nggak two-tone. Tapi ada lampu sen dan pelipatannya belum auto folding. Nah. Masih dikepret Wah. pakai human power. Yoi. Ke bagian atas lengkap dua-duanya sama-sama ada roof rail. Nah, bedanya di Alfa udah lengkap ada talang air. Di Zeta belum. Cuman ada kabar gembira. Kabar gembira. Tahu gua, udah tahu. Itu iklan jadul banget tuh. Itu tuh kayak sayembara gitu. Ini bisa ditambahin cuma-cuma nanti sama Om Hendra, gampang itu mah. Handle pintu dia warna body dan kunci colok, jadi nggak ada akses smart key gitu ya. Kalau di Alfa ada tuh dia udah krum-kruman dan ada akses smart key kayak gini nih, model pencet. Polos, nggak ada side body molding tapi ada side skirt, dua-duanya tuh sama. Ini untuk ukuran mobil varian bawah lengkap loh kategorinya sebenarnya. Kelengkapan-kelengkapannya gue bilang salah satu yang cukup lengkap lah. Ke bagian belakang pengereman sama-sama pakai tromol. Kita lihat belakangnya. Gue bahas yang bedanya aja men. Di Zeta varian terendah nggak ada rear upper spoiler. Betul. Cuman ada kabar gembira lagi nih. Kabar gembira. Ini memang bisa ditambahin free cuma-cuma sama Om Hendra sama kayak talang air. Terus nggak ada defogger. Nah, stop lampnya juga nggak nyala full nih. Jadi merah-merah ini hanya pemanis. Yoi. Nah, kalau merah-merah di sini pemanis dan nyala. Wah. Jadi lebih manis lagi. Dia ada defogger juga. Nah, ininya juga bawaan dari mobilnya, udah lengkap lah semuanya. Kamera parkirnya ada 2. Yoi. Di sini nggak ada. Oh. Kenapa di sini nggak dikasih sini 1 ya? Ya itu. Ini kan bulan berbagi. Yoi. Kenapa kau tidak mau? Nggak, ini 2 karena 1 buat parkir yang nyambung ke head unit. Satu lagi sebagai dashcam. Dashcam ke belakang. Ke depan juga ada. Jadi lengkap tuh. Bisa langsung ngerekam. Ke bagian bawah ini juga yang ngebedain. Selain emblem XL7, di sana ada logo hybrid, di sini enggak. Tambahin bisa. Ada. Wah. Gue pernah lihat, baru tadi pagi gue lihat. Ada XL7 Zeta, ada tulisan hybrid. Wah. Cuma dia salah pilih. Logonya beda sama yang itu. Wah. Jadi kita tahu kalau itu adalah palsu. Hoax. Emang kadang orang Indonesia gitu guys. Itu termasuk pembohongan publik nggak? Iya betul. Ada juga mobil XL7 stikernya TRD. Wah. Ini sih lebih ke tanda-tanda akhir zaman sebenarnya. Wah. Udah mulai aneh tuh. Nggak apa-apa lah, kan yang punya mobil bebas mobilnya mau diapain juga. Betul. Ke bagian bawahnya underguardnya sama, terus mata kucingnya, terus sensor parkirnya semuanya sama. Jadi yang ngebedain kelengkapan sama ya emblem hybrid, karena memang mobil ini nggak pakai hybrid sih. Gue mau nanya ke Om Hendra dulu deh, masalah harganya. Jadi teman-teman nanti bisa ada gambaran nih, value for money yang mana. Mendingan yang tipe termurah tanpa hybrid, atau yang agak mahal dikit tapi dipakein hybrid. Promonya mungkin bisa berbeda, kita tanya Om Hendra. Come on. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol sama jagoannya nih, Dewi Sartika, Om Hendra. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Puasa deh. Alhamdulillah. Bulannya.
Oke Om, gue mau nanya langsung nih, harga OTR-nya dulu deh. Zeta Matic di angka 273.400. Oke. Belum potong cashback. Iya. Untuk yang tipe Alpha ini kita lagi ada subsidi diskon kan pemerintah ya. Itu sekitar 6 juta. Jadi harga OTR itu di 307.500 Om. Berarti yang hybrid juga beli sekarang value-nya jadi lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Karena selain diskonnya gede, dapat subsidi juga dari pemerintah. Betul banget. Dan katanya di Dewi Sartika ini unit 2024-nya masih ada. Masih banyak. Karena di tempat lain udah pada habis katanya. Betul. Masih ada Om. XL7. Iya. Baleno. Iya. R3. Pickup. Jimny pun ada Om. 2024. 2024 dan Grand Vitara Om. Grand Vitara. Jadi buat teman-teman, ini momennya pas nih. Benar. Apalagi buat teman-teman yang lagi butuh mobil cepat. Benar banget. Buat dipakai jalan-jalan atau liburan dan lain-lain lah. Nah, pertanyaannya, STNK-nya gimana nih? Hendra bantu Om. Bisa lebih cepat? Bahkan tanpa nungguin STNK, Hendra udah kasih itu surat jalan Om. Bisa? Bisa, tenang aja. Oh, ini enaknya beli di Dewi Sartika, guys. Beli mobil cepet, sat-set, dikirim, langsung bisa dipakai. Langsung. Karena dapat plat sementara. Benar banget. Oh, jadi free nggak Om. Hah, free? Oh, Enggak, ini koreng free. Oh, enggak, ini free Om. Gratis. Oh, jadi kan aslinya kalau beli plat sementara, teman-teman harus bayar nih. Benar. Biayanya lumayan. Lewat Om Hendra, Gratis. oke, udah ya. Udah tuh, value-nya segitu tuh. Banyak kan? Oke, sebelumnya gue sekalian mau nanya deh. Di Zeta itu belum ada talang air. Ini rubber spoiler. Belum ada kamera. Itu gimana Om? Itu sama ini Om. Bisa? Bisa, free Om. Bonus ya? Bonus juga. Nggak motong diskon dong? Nggak motong diskon. Oh, jadi lebih-lebih lagi nih benefitnya guys. Pokoknya apapun requestnya kalau minta bonus, tanya aja Om Hendra ya. Benar banget. Minta aja nanti Minta biar aja. dikondisikan lah sama Om Siap, Hendra. betul Om. Oke, gue sekarang mau nanya masalah promo kredit. Siap. Promo kredit itu untuk kredit ya Om ya. Kredit itu start DP mulai 10% aja Om. Oke, DP minim ya? DP minim, tenor bisa panjang Om. Bisa panjang tenor. Terus bisa Hitungan-hitungan custom gitu? hitungan custom, DP custom atau asuran nyaman bisa Hendra bantu juga Om. Oke, jadi kalau mau diadu juga boleh dong? Mahal mau dibentrokin juga boleh Om. Oh, guys, jadi teman-teman yang udah punya hitungan, mau cari second opinion, minta yang lebih murah ke Om Hendra aja. Betul, Hendra pastikan hitungan di bawah itu. Bisa lebih murah. Bisa lebih murah. Nah, sekarang kalau ada yang datanya kurang bagus, Data kurang bagus itu kalau ngontrak atau call itu bisa Hendra kondisiin juga. Yang penting cerita di awal Om. Oke. Konsultasi di awal, kendalanya apa, terus KTP-nya di mana, rumahnya seperti apa. Itu dikonsultasi di awal aja, pasti Hendra kasih solusinya Om. nah, begitupun kalau teman-teman KTP-nya KTP daerah kali ya? Benar. Nah, KTP daerah kita juga ada sesuai dengan cabang kantor kita Om juga Om di sana. Nah, kalau yang KTP daerahnya dia udah lama tinggal di sini nih Om. Orang daerah kerja di sini, tapi belum pindah KTP Oh gitu. bisa juga Om, gampang bisa dikondisikan itu. Berarti KTP daerah terus pemakaian mobil Ya, di sini. di sini ya. Jabodetabek lah. Aman Om. Bisa itu ya? Bisa Om. Nah, ini solusi nih buat yang kerja-kerja di sini tapi KTP daerah beli mobil di sini aja. benar. Ngapain harus balik kampung ya? Iya ngapain? Lebih murah di sini. Benar lebih murah di sini. Ah, yang rumahnya ngontrak. Rumah yang kontrak bisa dikondisikan Om juga Om. Oke, pokoknya semua kendala ada solusi lah. Benar banget. Omongin di awal, semua nanti diberesin. Oke, kalau mau tuker tambah, Tuker tambah kita juga ada vendornya Om. Itu selain dari cashback tambahan, ada cashback tambahan. Itu unit bisa dipakai dulu Om sebelum unit baru dikirim. menarik ya. Gitu. Terus harga mobil lamanya gimana? Kita carikan vendor-vendor yang angka tertinggi Om. Oke. Jadi teman-teman bisa dapat penawaran mobil lamanya bisa lebih tinggi lah harganya. Betul banget. Dan yang paling penting ini resmi ya, official langsung dari Suzuki. Benar Jadi banget. aman lah. Untuk Aman. masalah keuangan nggak usah khawatir banyak oknum dan lain-lain. Terpercaya guys, langsung dari Suzuki. Iya. Oke, Om, test drive gimana? Test drive ready Om. All type, all jam, All jam. everyday. Tatap mata all jam. Gitu ya. Semua tipe ready Om kayak Jimny. Iya. Oh, Jimny ada ya? Jimny ada test drive-nya. Vitara. Vitara, pickup juga ada, Grand Vitara, XL7 dan R3 juga Om. Oh, lengkap lah ya. Lengkap, Om. Jadi janjian aja ya. Janjian Bahkan aja. kalau mau compare juga bisa ya. Bisa banget. Pengen 2 unit langsung. Bisa banget Hendra bawain dua-duanya. Nah, pokoknya conditional guys, fleksibel, dimudahkan. Yang penting teman-teman bisa
dapat mobil secara puas lah ya. Bener banget. Oke, gitu. kalau servis waranti gimana Om? Untuk servis warantinya nggak usah ragu lagi, kita juga dapat free atau free jasa servis dan oli Om selama 2,5 tahun atau 50.000 kilo. 50.000 kilo. Iya, dibagi dengan 6 kupon. Oke, jadi intinya mah servis lo udah nggak bayar lah. Nggak usah bayar, tinggal bawa bensin aja. Berlaku di semua bengkel resmi. Semuanya Om. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen lihat katalog digital Om, Katalog digital Hendra ada di IG sama website Hendra Om. Oke. IG Hendra ada di hendra.suzukitrada, di website Hendra di www.suzukitradajakarta.com. nah bisa cek ke situ atau kalau mau fast respon mah langsung Bener, WA chat aja. dan telepon ke WA aja nih, nomornya ada di bawah, standby terus 1 kali 30 jam. Kapanpun. Kapanpun. Buat teman-teman yang butuh mobil cepat saat langsung bisa dipakai, nggak usah nunggu-nunggu STNK, kontak Om Hendra dari ini nih Suzuki tengah kota nih, daerah Cawang ya. Ada lagi mau sampaikan nggak? Cukup Om, tinggal WA aja Om. WA aja, pokoknya semua digampangin lah guys. Makasih banyak Siap, Om Hendra. sama-sama. Tunggu WA dan telepon dari teman-teman, kita lanjut review unitnya guys. Come on. Maghrib lah kene heuy. Ya, gas. Kurang konsentrasi. Oke, sekarang ada di interior XL7 Alpha, yaitu mobil hybrid ya. Betul. Nah, gua kasih lihat dulu yang bedanya ya. Kalau teman-teman beli yang hybrid, terutama yang XL7 Alpha ataupun Beta ya. Karena Beta sama Alpha perbedaannya lebih ke aksesoris Yoi. sama two-tone ya. Yoi. Sisanya sama. Makanya kenapa kita ambil varian tertinggi biar gambarannya lebih jelas aja. Jadi mau varian tertinggi karena orang biasanya kalau hybrid nyarinya langsung yang Alpha ya, men. Yoi. Karena yang Beta dianggap nanggung, nggak ada ininya, itunya, dan lain-lain. Yang banyak dikejar ininya sih, dashcam-nya ya. Dashcam depan belakangnya, karena ini bawaan dari Suzuki-nya langsung. Teman-teman bisa sih pasang dashcam, cuman biasanya, tapi gua nggak tahu ya, biasanya kalau teman-teman pasang instalasi yang berhubungan sama listrik, di mana mobilnya masih dalam garansi sebenarnya, itu garansinya bisa angus tuh. Yoi. Dan pasang sesuatu atau tambahan atau aksesoris atau apapun itu yang berbau electrical, saran gua pasang di tempat yang benar-benar expert, yang benar-benar ahli, karena kesalahan dalam pemasangan atau keteledoran atau kurang pas dan lain-lain bisa menyebabkan kebakaran dan lain-lain. Wah, itu bahaya banget, bahaya. Jadi hati-hati kalau untuk pasang-pasang yang sifatnya electrical. Kalau pasang-pasang aksesoris yang sifat pakai baut-baut gitu dong atau pakai lem, tidak menimbulkan efek yang berbahaya lah ya. Wah, paling lecet gitu ya, tapi nggak bikin mobil kebakar. Kalau listrik bahaya gitu. Itu saran aja sih. Agak serius ya gue. Wow. Biasanya nggak pernah begitu. Gini-gini. Gue paham loh begitu-begitu. Anjir. Penyala, wih. Baik. Oke, Om Hendra udah kasih bonus banyak. Tinggal teman-teman timbang-timbang aja deh gitu. Karena perbedaan antara Zeta, Beta, dan Alpha kalau di kredit selisihnya nggak terlalu banyak tuh. Kecuali beli cash baru kerasa tuh. Kalau kredit kayaknya nggak akan terlalu sih. Oke, lanjut ya. Di tipe Alpha yang ngikutin teknologi hybrid, di Suzuki ya terutama, itu ada tambahan-tambahan. Satu, ada cruise control. Betul. Untuk mengunci kecepatan ya guys, jadi nggak selalu nginjek gas. Terus ada juga automatic idling start stop. Yoi. Jadi yang tadi gue bilang ya, mesinnya bisa mati di kondisi stop and go, bikin tambah irit mobilnya. Terus ada juga electric stability program, bikin mobilnya jadi lebih stabil ketika bermanuver. Auto headlamp ada di sini nih. Terus ini tadi nih dashcam ya, depan belakang tuh ada tuh di bagian spion tengah, dan itu bagus. Tampilannya bahkan bisa di switch, depan belakang bisa jadi dalam satu layar tuh, sebelah-sebelah. Terus kelengkapannya juga termasuk lengkap, men. Kayak model tampilan finishing dark charcoal. Di sini ada kulit-kulitan di bagian sampingnya. Nah ini nih, ini yang simple tapi jarang terlalu di notice ya, nggak terlalu di notice. Fungsional yang kayak gini-gini nih. Ini sebenarnya glove box yang kecil, tapi karena bisa maju mundur, jadi menyangga siku tuh lebih proper tuh. Jadi enak sebenarnya nih. Tuh lebih nyaman lah. Ini automatic konvensional, AC-nya auto climate digital sih. Auto climate juga, jadi sudah lengkap banget. Dan di cup holder bisa terintegrasi ke AC, jadi naruh minuman dingin lebih awet. Head unitnya juga bisa terkoneksi ke smartphone. Ada Twitter, jadi speaker Twitter lengkap. Hiburan yang berupa audionya di sini ya sempurna lah ya. Untuk driver pasti ini menyenangkan sih. Selebihnya ya kayak model ini nih, jahit-jahitan di setir, ada kulit-kulitannya juga, udah lebih rapi. Pencet-pencetan, steering switch lengkap, Bluetooth teleponi, audio steering switch. So, kalau dipikir-pikir beli yang hybrid ditambah dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada, terutama di fitur ya, yang menurut gue cukup fungsional. Ini worth it juga sih ya. Worth it. Karena biarpun teman-teman beli yang varian hybrid, harganya lebih mahal, tapi dengan cashback dari Suzuki yang lumayan gede, plus saat ini momennya lagi pas karena dapat subsidi tambahan dari pemerintah.
untuk mobil hybrid. Yang bikin harganya jadi lebih affordable lagi, lebih kompetitif lagi. Tinggal dihitung-hitung aja. Nyamannya hitungannya segimana nanti kontak Om Hendra aja. Kalau untuk dimensi daya angkut penumpang 7 orang dewasa plus barang, dan ini di kelas low SUV salah satu bagasi terluas ya men. Yuk. Udah nggak usah dibahas lagi lah, itu mau udah pasti proper. Sekarang kita cek yang non hybrid, si Zeta. Di Zeta pertama dia pakai kunci begini Colok. karena belum pakai smart key ya. Betul. Belum keyless. Keyless itu berarti key itu kunci, Plus. plus itu Fearless. ah Fearless. keyless. Extra Joss. Lucky. Fearless. Nggak tahu lu ya? Oh, fearless. Nah. Oh, ketakutannya hilang maksudnya. Lucky. Fearless. Keyless berarti kuncinya hilang. Iya. Oh, baru tahu gua. Ini teori konspirasi yang cukup aneh sebenarnya. Aneh. Jadi jangan protes lah. Oke. Harap diabaikan statement yang tadi ya guys. Oke, langsung bahas mobilnya. Pertama, yang paling kerasa di mobil ini yang non hybrid, selain nggak ada hybridnya, dia juga nggak ada teknologi yang ngikutin teknologi hybrid seperti di varian Alfa. Contoh, tidak ada hill hold control, tidak ada automatic idling start stop, tidak ada electric stability program, tidak ada juga cruise control. Maaf. Lampu juga belum auto, tapi tetap ada manual leveling, tetap bisa diatur tuh arah sorot lampunya. Terus kalau tampilan tetap dikasih dark charcoal, jadi tampilannya tetap kerasa mewah walaupun varian terendah. Fitur-fitur emang nggak ada, tapi secara tampilan ini tetap kerasa mewah sih menurut gua. Mungkin itu yang bikin orang nggak apa-apa lah, gua ambil Zeta aja. Pertama mungkin karena dia pertimbangannya nggak mau pakai yang hybrid. Yang kedua, biarpun varian terendah, tampilannya tetap kerasa mewah. Kayaknya sih itu sih faktornya. Jadi harga kompetitif tapi dapat value-nya juga tetap banyak. Ya, logis-logis aja sih. Steering switch tuh untuk audio steering switch, pengaturan audio ya, sama Bluetooth teleponi. Terus MID juga cukup gede di sini nih, walaupun dia nggak pakai hybrid. Jadi secara nampilin informasinya cukup informatif tuh di sini tuh. Seperti average, berkendara, range-nya berapa lagi, terus udah menempuh berapa kilometer, outside temperatur juga ada, jam, transmisi juga lengkap di situ. Head unit dia sama seperti di Alfa, bisa terkoneksi ke smartphone, konsepnya sudah floating. AC sama-sama digital, bedanya di sini belum auto climate. Pakai Max AC, ini juga sama bisa mendinginkan kabin lebih cepat. Nah ini nih, cup holder tidak ada kisi-kisi AC-nya ya, beda sama yang di Alfa. Terus ini ada power outlet. Nah yang penting transmisinya sama, automatic konvensional. Ini yang Ruhai Jasa guys, yang selalu gua rekomendasikan. Handbrake mechanical, tidak ada glove box. Nah ini glove box emang kalau nggak ada cukup berasa nih, jadi ngeplos. Yang ngeplos gitu tangan kiri. Jadi kalau sambilnya, kalau lo di jalan lihat orang gini-gini, ini ngapa tuh sambil nyetir tangannya kirinya? Ternyata emang tidak ada itu ya, Nyeplos. gitu. Itu kalau gua ngomong gitu, statement gitu, ketahuan kalau gua kelihatan ngebohong nggak sih, men? Enggak sih. Enggak ya, kayak jujur kan gua ya? Percaya aja sih Iya. penonton. Masa sih gua bohong? Yo, lu masa. Ya, gua bohong sih, gua bohong lah nanti. Batal. Enggak, itu tadi bohong ya. Tidak ada Twitter juga, jadi pakai speaker di bawah aja. Jadi secara audio kayaknya akan lebih bagus di Alfa juga. Di atas ini spion tengahnya dia model standar aja. Tidak ada kamera-kamera gitu-gitu, nggak ada. Terus ke bagian belakang dimensi dipastikan sama 7 orang dewasa bisa masuk. Bagasi juga gede. Gitu sih. Sekarang lebih mending pilih mana nih? Zeta atau Alfa? Teman-teman yang tim Alfa, tim hybrid boleh komentar. Tim yang non hybrid juga untuk Zeta boleh komentar juga. Kira-kira banyakan yang mana? Nanti gue pilih di luar nih. Nah guys, sekarang gue mau pilih yang mana? Wah, tidak ada dulu guys, tidak ada dulu mang. Setelah gue pertimbangkan, menimbang dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya. Wah. Karena budgetnya minimal, saya pilih yang Zeta aja. Betul. Tapi buat teman-teman yang dananya bisa ditambahin lebih gede lagi, pilih Alfa worth it sih. Betul. Tapi ya balik lagi ke budget teman-teman lah. Dua-duanya sama-sama oke, sama-sama keren. Yang minat langsung kontak Om Hendra. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja. Nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita ada di bawah sini. Di sini kali. Yoi. Apa di mana? Di situ. Adalah. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk. Wow. Sini bang, mau jadi bang. Sini bang, duduk bang. Cut. Sini duduk. Sini bang.